Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu. Saya dari SMA SS Farwi 1 sebagai representasi pemerintah. Saya pada kesempatan ini akan menjelaskan kami dari pemerintah setuju dengan mosi yang diberikan oleh Dewan Juri, yaitu peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Dan pendidikan tersier yang diartikan sebagai pendidikan yang ditempuh setelah menjalankan sekolah menengah, yaitu SD, SMP, SMA, yang dikatakan oleh pemerintah itu wajib dijalankan selama 12 tahun. Sedangkan pendidikan tersier ini dibilang opsional. Pendidikan tersier ini termasuk PTN, PTS, PTLN, sekolah kedinasan, dan sekolah kejuruan. Hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Cici saat menanggapi kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi. Dengan ini mereka semua dapat mengakses pendidikan tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Dan saya akan menjelaskan mengapa. Pertama, mengefisiensi waktu dan biaya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan tersier. Banyak yang tempat tinggalnya jauh dari kampus favorit mereka, sehingga banyak mahasiswa yang telat atau harus bangun pagi agar dapat mencapai kampus tepat waktu. Hal tersebut dapat menyebabkan ketelatan yang dapat diberikan sanksi oleh dosen mereka. Dan bagi yang berangkat pagi, mereka akan mendapat stres, kegantukan, hilangnya fokus, dan dapat menghambat aktivitas sosial mahasiswa di kampus. Dengan peralihan ke kelas daring, siswa dapat mengikuti kelas tanpa harus memikirkan berapa lama mereka sampai sana. Dan mereka dapat mengurangi biaya transportasi karena mereka tidak perlu mengisi bensin motor, tidak perlu naik transportasi umum, apalagi transportasi umum yang kadang penuh sehingga siswa harus menunggu ke bis selanjutnya atau ke kereta selanjutnya, dan harganya juga ya mungkin untuk kita murah, tapi buat beberapa mahasiswa itu udah termasuk biaya hidup mereka, dan mereka harus mengurangi biaya tersebut dari transportasi sendiri. Kedua, karena penurunan UKT tidak perlu membayar fasilitas yang tergolong mahal. Banyak mahasiswa yang tidak dapat membayar UKT karena uang gedung yang sangat tinggi dan fasilitas yang disediakan itu juga tergolong mahal. Tanpa fasilitas, tanpa mereka harus datang ke kampus tersebut, mereka bisa mengurangi biaya sehingga UKT bisa lebih sedikit dan banyak orang bisa membayar kuliah. UKT itu sudah mahal, apalagi ditambah uang gedung, belum tentu semua orang bisa bayar. Dan mereka tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang untuk buku karena uang tersebut bisa dijadikan untuk format digital. Buku bisa dijadikan format digital sehingga mereka tinggal mendownload dan mereka bisa mengakses buku-buku tersebut. Ketiga, membuka peluang bagi orang yang kurang mampu dan tinggal di wilayah terpencil dan merata edukasi untuk semua orang. Banyak kampus besar berada di daerah tertentu seperti Jawa, Sumatera, ataupun Sulawesi. Jadi dengan online ini, semua orang di daerah terpencil dapat mengakses pendidikan tersebut agar mereka dapat merasakan juga apa itu pendidikan tersier. Mereka bisa mendapat HP menggunakan KIP yang mereka dapat. Dan banyak orang di daerah terpencil tidak dapat pendidikan tersier karena itu kurang terjangkau bagi mereka. Dengan online, mereka bisa mengakses hal tersebut. Mereka nggak usah lagi pergi keluar pulau buat dapat pendidikan. Mereka bisa tinggal buka HP, mereka dapat pendidikannya. Dan keempat, membuka kesempatan bagi orang yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan agar dapat mencoba melamar pekerjaan. Banyak pekerjaan yang minimal pendidikannya itu S1. Ada contoh, mereka ingin menjadi pembersih atau office boy di sebuah kantor. Mereka memerlukan minimal pendidikan S3 atau SD3 ataupun S1. Sedangkan tidak semua orang dapat, padahal itu pekerjaan cuma membersihkan gedung. Nah, dengan ini banyak orang bisa mengakses
uh, pengakses pendidikan dan melamar kerja agar mereka dapat melamar pekerjaan yang mereka perlukan untuk bertahan hidup. Jadi kesimpulannya, dengan online semua pembelajaran itu merata bagi semua orang. Bagi orang yang terpencil atau bagi orang yang kurang mampu, karena banyak pekerjaan sekarang yang memerlukan pendidikan tinggi. Dengan online juga banyak fasilitas yang sudah disiapkan oleh developer dan sebagainya agar semua orang dapat mendapat pendidikan. Dan dengan pengurangan biaya, semua orang bisa membayar, semua orang tidak terbebani oleh biaya pendidikan. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.